Oke, kenalkan nama saya Jenny Wiansa, NIM 1917200035, kelas dari TE5B, dosen pengampu Ibu Normality Fitri ST MMMT. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang panel surya. Apa sih panel surya? Panel surya adalah alat konversi energi cahaya matahari yang mampu menangkap dan mengumpulkan sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi energi listrik. Ini salah satu gambar dari teknologi panel surya ini. Langsung saja, jenis-jenis panel surya. Yang pertama, monokristalin silikon. Jenis panel surya yang pertama yang akan kami bahas adalah solar panel monokristalin silikon. Jenis komponen ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan karena kelebihan yang dimilikinya. Sel surya ini terbuat dari silikon yang diiris tipis-tipis dengan menggunakan mesin. Irisan bisa menjadi lebih tipis dan juga karakteristiknya identik karena penggunaan mesin potong. Untuk kelebihannya sendiri, jenis sel surya satu ini bisa disebut sebagai salah satu sel surya yang paling efisien digunakan. Disebabkan karena penampangnya dapat menyerap cahaya matahari dengan lebih efisien dibandingkan dengan bahan sel surya yang lain. Efisiensi konversi cahaya matahari menjadi listrik yang dimiliki oleh bahan sel surya ini adalah sekitar 15%. Jumlah ini merupakan salah satu jumlah yang cukup besar jika dibandingkan dengan bahan penyusun sel surya yang lain, meski ukuran penumpangnya yang sama. Panel surya yang satu ini juga menjadi salah satu yang paling banyak digunakan karena paling cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Anda bisa menggunakan berbagai peralatan listrik, termasuk pompa submersible dengan panel surya ini. Panel surya yang kedua yaitu polikristalin silikon. Nah, jenis panel surya ini adalah teknologi panel surya ini merupakan teknologi panel yang terbuat dari batang silikon yang kemudian dicairkan. Prinsip kerjanya, sel surya dimulai dari partikel yang disebut foton, yang merupakan partikel sinar matahari yang sangat kecil. Ketika foton tersebut menghantam atom semikonduktor sel surya sehingga dapat menimbulkan yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bebas bergerak pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor, sehingga atom yang kehilangan elektron kekosongan pada strukturnya dan disebut hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas bersifat negatif dan bertindak sebagai donor elektron yang disebut dengan semikonduktor tipe N. Sedangkan daerah semikonduktor hole sebagai penerima elektron dinamakan semikonduktor tipe PDI. Persimpangan daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah berlawanan. Elektron bergerak menjauhi daerah negatif dan hole menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu atau perangkat listrik lainnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Nah, yang ketiga, thin film solar cell. Nah, teknologi ini adalah sebuah teknologi panel surya yang dibuat dengan menggunakan sel surya yang tipis, kemudian dipasangkan pada sebuah lapisan dasar. Dengan begitu, jika dilihat secara fisik, solar panel ini merupakan film solar cell yang memiliki dua lapisan. Kelebihan yang dimiliki oleh teknologi solar panel ini bisa dilihat dari kondisi fisiknya, sesuai dengan nama yang dimilikinya. Teknologi solar panel ini memiliki
ukuran yang sangat tipis. Hal ini menyebabkan panel surya yang satu ini memiliki panel yang dapat bekerja dengan sangat baik ketika berada pada cahaya fluorescent. Nah, untuk kekurangannya, efisiensi yang dimiliki oleh panel surya ini memang cukup rendah. Hanya bisa mendapatkan penangkapan sebesar 8,5% saja untuk penampang yang sama luasnya dengan monokristalin yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk penggunaannya, jenis panel satu ini memang lebih cocok digunakan untuk kebutuhan komersial. Selanjutnya, compound thin film triple junction photovoltaic. Nah, panel surya yang disebutkan sebelumnya merupakan jenis panel surya yang memiliki dua lapisan. Maka, sesuai dengan nama teknologi solar panel, yang satu ini memiliki 3 lapisan. Untuk teknologi solar panel yang satu ini tidak bisa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk menyalakan alat elektronik memasak, memanaskan air, dan juga untuk pompa air tenaga surya yang Anda miliki, yang ada di rumah. Nah, sesungguhnya jenis panel surya ini merupakan jenis panel yang digunakan untuk perangkat yang diterbangkan ke angkasa luar. Oleh karena itu, kemampuan dan efisiensi yang dimilikinya sangat tinggi, mencapai daya listrik hingga 45%, lebih besar dibandingkan jenis tenaga surya yang lainnya. Akan tetapi, biasanya jenis solar yang panel yang satu ini memiliki bobot yang sangat berat dan juga sangat rapuh jika dibandingkan dengan teknologi solar panel yang lainnya. Nah, demikian jenis-jenis panel surya. Nah, adapun aplikasi panel surya yang bisa digunakan. Yang pertama, solar car atau solar PV and electronic calculator. Nah, solar car menyediakan fitur yang cukup lengkap bagi pengguna panel surya. Nah, Anda dapat melihat sudut kemiringan panel surya dari manapun Anda berada. Data sudut kemiringan harian dan bulanan, level data insolasi harian dan bulanan, orientasi panel surya, dan masih banyak lagi. Nah, ini aplikasi yang bisa di-download oleh masyarakat umum. Nah, yang kedua, Solar Power Generation Forecast. Aplikasi ini digunakan untuk membantu mengatur panel surya. Adalah PV Forest. Aplikasi PV Forest mampu memberikan prediksi besaran aliran listrik dari panel surya sekitar selama 48 jam ke depan dan selama 7 hari ke depan. Selanjutnya, panel surya atau aplikasi panel surya Optimal Tilt Angle for PV System. Nah, aplikasi ini menyajikan sudut kemiringan yang akurat dan optimal untuk panel surya. Fitur yang tersedia diantaranya Optimal Daily Tilt Angle, Optimal Monthly Tilt Angle, Optimal Orientation, hingga One Sheet Inclometer. Nah, demikian presentasi yang saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.